seorang ibu yang menikahkan anaknya dengan bidadari surga. Suatu ketika, seorang wanita soleha yang rajin beribadah tinggal di Basrah mendengarkan ceramah salah seorang dai, yaitu Abdul Wahid bin Zaid. Dia menyampaikan khutbahnya di depan khalayak ramai. Dia menganjurkan mereka untuk berjihad di jalan Allah, serta hal-hal lainnya hingga membuat semua orang merindukan jihad, mengharapkan pahalanya yang sangat besar dan bidadari yang senantiasa menanti para syuhada di surga nanti. Lantas Ummu Ibrahim tiba-tiba berdiri seraya berkata, "Wahai Abu Ubaid, apakah kamu mengenal anakku Ibrahim? Para pembesar Basrah banyak yang mencintainya dan memintanya untuk menikahi anak-anak perempuan mereka, tetapi aku menolak. Adapun sekarang, demi Allah, aku sangat terkagum dengan bidadari yang kamu gambarkan barusan, dan aku sangat setuju apabila salah satu bidadari surga itu menjadi calon istri anakku Ibrahim. Apakah kamu mau menikahkan anakku itu dengan bidadari surga dan mengambil maharnya sebesar 10.000 dinar dengan ikut berperang bersamamu? Semoga Allah memberinya pahala mati syahid di jalannya dan menjadi pemberi syafaat untuk ayah dan ibunya di hari kiamat kelak." Abdul Wahid segera mengomentarinya, "Jika kamu benar akan melakukannya, maka kamu, suami dan anakmu sungguh akan sangat beruntung." Kemudian Ibrahim memanggil anaknya di antara orang yang hadir kala itu. Kemudian dijawab oleh anaknya, "Na'am Umma." Ibrahim segera berkata, "Anakku, apakah kamu setuju bila bidadari itu menjadi calon istrimu kelak dan kamu hanya perlu ikut berjihad di jalan Allah dan bertobat atas segala dosa-dosamu?" Anaknya itu balas berkata, "Demi Allah ibu, aku sangat setuju." Ibrahim kembali berkata dan berdoa, "Ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah menikahkan anakku dengan salah satu bidadarimu. Maka kabulkanlah permohonanku ini, wahai Sang Maha Pengasih." Setelah itu, Ummu Ibrahim segera meninggalkan tempat dan kembali lagi dengan membawa uang 10.000 dinar seraya berkata kepada Abdul Wahid, "Ini mahar untuk bidadari itu, maka simpanlah dan gunakan untuk berjuang di jalan Allah." Setelah memberikan uang tersebut, Ummu Ibrahim segera pergi untuk membelikan anaknya seekor kuda dan senjata baru, serta menyiapkannya untuk berperang di jalan Allah. Sesudah itu, dia memberikan kepada anaknya sebuah kain kafan dan kapas, serta berkata, "Anakku, jika kamu akan bertemu musuh, maka pakailah kafan dan kapas ini. Jangan sampai kamu mengecewakan bila bertemu dengan Allah kelak." Kemudian Ummu Ibrahim memanjatkan doa, "Ya Allah, tidak ada pertemuan lagi antara aku dengan anakku kecuali di hadapanmu kelak ketika hari perhitungan nanti." Sang anak yang gagah berani itu lantas pergi bersama pasukan lainnya untuk berperang melawan pasukan Romawi hingga mendapatkan kemenangan. Dia sendiri, Ibrahim, berperang dengan sangat berani di barisan terdepan dan berhasil membunuh banyak musuh. Namun akhirnya pasukan musuh mengepungnya dan berhasil membunuhnya, dan ia pun mati syahid. Ketika pasukan kembali setelah mendapatkan kemenangan dan berhasil membawa harta rampasan perang,
maka semua orang keluar untuk menyambut mereka. Begitu juga Ummu Ibrahim. Lantas ketika dia melihat Abdul Wahid bin Zaid, dia berkata, "Apakah hadiahku diterima sehingga aku bisa berbahagia, ataukah dikembalikan sehingga aku harus bersedih?" Kemudian dijawab oleh Abdul Wahid, "Hadiahmu telah diterima dan anakmu Ibrahim kini hidup bersama para pejuang yang syahid lainnya." Lalu Ummu Ibrahim segera bersujud syukur kepada Allah seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakan harapanku dan menerima permohonanku." Kemudian di malam harinya Ummu Ibrahim melihat anaknya di dalam mimpi tengah berada di kebun yang sangat indah. Di tengah-tengah kubah hijau, dia duduk di atas ranjang yang terbuat dari permata. Di kepalanya bertenggerkan sebuah mahkota berlian. Dia berkata, "Ibu, sungguh sangat indah. Maharnya telah diterima dan aku telah menikahi bidadari pujaanku." Keesokan harinya Ummu Ibrahim ke masjid dan menceritakan mimpinya tersebut kepada Abdul Wahid seraya berkata, "Kabar gembira, kabar gembira." Abdul Wahid segera berkomentar, "Kamu sungguh sangat bahagia." Itulah sebuah prasangka baik kepada Allah dan rasa cinta yang nyata kepadanya, yang berlandaskan keimanan, bukan sebuah cinta egois yang dimiliki oleh seorang ibu. Banyak para ibu yang menginginkan anaknya tetap hidup. Bahkan ada sebagian ibu yang memiliki rasa egois berlebihan hingga tidak mengizinkan anaknya untuk menikah selama dia masih hidup dan tidak membaginya dengan wanita lain, calon istrinya. Kemudian apabila anaknya menikah, para ibu yang egois itu akan menghancurkan rumah tangganya sampai anaknya mau menceraikan istrinya. Hal ini banyak terjadi di antara wanita-wanita umat Islam sekalipun dan sungguh sangat disayangkan. Lantas, di manakah calon wanita-wanita mukminat seperti Ummu Ibrahim yang hanya menginginkan kebaikannya untuk diri dan anaknya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita senantiasa fokus cintanya hanya kepada Allah.